Insya Allah kita mau pembersihan di salah satu tempat saudara kita yang berada di Surabaya, karena ini beliau sakitnya itu bisa dibilang aneh, karena sering melihat penampakan-penampakan dan sakitnya di perutnya itu. Insya Allah lah, semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah. Karena yang penting kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Semuanya kita pasrahkan kepada Allah. Tentu pasrah dan menyerah berbeda. Kalau menyerah itu berputus asa. Kalau pasrah itu kita semakin berusaha. Yang jelas kita hanya sekedar berusaha, kita hanya sekedar berdoa, hanya menjadi sebuah sarana, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon doanya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ho'o tenan, ojo baperan, sing tenan. Bagaimana kabarnya Bang Joko Arek sama Opa? Beliau ditunggu sama santri. Beliau ditungguin sama santri, insyaallah dijaga. Tapi memang keadaannya sangat mengkhawatirkan, memang keadaannya sangat. Ih, mau beli bensin ya, Le? Iya, Bang. Coba dulu. Karena memang keadaannya sangat mengkhawatirkan. Bang Joko Arek ini diangkat dulu, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang. Nggih, pripun Kang? Enten. Nggih. Sebentar. Ngapunten, wonten sinten di santri sing jadikan Joko. Oh, yang jaga Kang Joko. Nggih. Kenapa? Mboten ngertos, mungkin nyetanaken teng abang. Ya udah sini. Saya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah. Ini Badar, Bah. Kondisinya semakin parah, Bah. Ya Allah, Bah. Aduh. Kang Badar? Iya, Bah. Ini kondisinya opa cungkring, Bah. Dia keluar ular dari kelaminnya, Bah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Kapan keluar ular dari kemaluannya kapan? Barusan, Bah. Iya, barusan saya ada Pak Afid juga, ada Riki juga, ini Kama Joko Arek juga, Bah. Ini Mas Joko Arek dari belakangnya, Bah, keluar. Astagfirullahaladzim, parah, Bah. Enggak, maksudnya dari Joko Arek dari belakangnya keluar apa? Kenapa? Sama, Bah, sama. Ya Allah, Bah. Astagfirullahaladzim. Sampai nangis, Bah. Barusan saja tadi itu saya ngomongin si Joko Arek sama si Opa, ternyata bener hati saya nyambung ke sana kan. Keluar apa dari belakang mana? Belakang apanya? Udah itu, apa namanya? Ininya nih, Bah, deket pinggang. Ular. Astagfirullahaladzim. Keluar lagi, Bah. Keluar masuk, Bah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Cepat, Bah. Sabar. Kabar ini ya astagfirullah, ini malam lagi mau berangkat ke. Ini kabin mukul dulu, Bah. Astagfirullahaladzim, ini jangan ini, Abah, jangan kasihan. Hei, jangan itu ya gini loh. Gini. Allahu Akbar. Pak Afid jangan marah-marah, Pak Afid. Gak usah marah-marah. Sudah. Yang sudah ya sudah. Beliau sekarang lagi sakit. Kita harus memanusiakan manusia. Apapun yang terjadi. Ini anak-anak ini bener-bener nggak ngerti deh ini. Ini malah disiksa. Ya astagfirullahaladzim, ini gimana tuh anak-anak ini?
Kang Dani, balik kanan, balik kanan, balik kanan. Kita balik lagi, kita balik lagi, kita balik lagi. Ini malah ada katanya ada orang lain ini malah pada datang ini malah ikut ngebukin si Opa sama si Joko Are ini. Malah apa ya? Malah nyekri ini loh, malah apa namanya? Mukul-mukul ini loh. Malah nyiksa kok. Bah, ini bah. Kang Badar dipegang sama Kang Apip. Astagfirullahaladzim. Innallahirrahim. Badar berantem sama Afid. Kenapa? Masalah apa? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini nggak bener ini. Astagfirullahaladzim. Ini tadi Kang Badar telepon katanya keluar ular, entah ular, entah ulet, entah apa tadi, entah cacing tadi dari duburnya kemaluannya si Opa sama Joko Are ini. Terus malah yang jaga ini malah pada berantem, pada nggak suka sama ini loh, sama Opa sama Joko Are ini loh. Ya Allah. Ada lu sudah kasih tahu berkali-kali, tak suruh jaga hati. Kita itu boleh benci sama kelakuannya, tapi jangan benci sama orangnya. Jangan benci sama orangnya. Astagfirullahaladzim. Kita tunda dulu ini, kita balik ke tempatnya Joko Are sama Opa dulu ini. Gak boleh terlalu benci sama orang, gak boleh, nanti akhirnya cuma nyakitin hati ini loh Le. Jadikan pengalaman, kita itu gak boleh terlalu benci sama orang. Kita tuh harus ingat, kita itu harus ingat bagaimanapun keadaannya dia itu manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Kalau kita dibenci sama orang, kita juga gak boleh membenci orang. Itu namanya kita terkotori. Ruh itu suci, hati itu suci. Jangan dikotori dengan kebencian. Biarkan orang benci sama kita, yang penting kita jangan benci sama orang. Toh kita melakukan kebaikan itu kan untuk mencari ridha Allah. Aduh, balik lagi nih Kang Dan ini. Masih jauh nggak sih? Masih lumayan jauh ini, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lurus, nanti habis lurus sana, nanti belok kanan, kita ambil jalan cepat aja itu lurus ya. Lurus, nanti depan sana belok kanan. Oke. Jadi untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, ini loh Mas Dani. Iya, Pak. Dan juga Mas Andi. Mas Andi ini kan juga jenengan sekarang kan berdakwah lewat YouTube-nya jenengan. Siapa YouTube jenengan? Andi Nur Cahyo Nuswantoro. Iya. Ini belok kanan Mas, pas Mas, mundur. Kita terabas saja, terabas. Mundur terus belok kanan sini. Iya. Sama siapa jenengan? Bang Dani. Iya, Pak. Apa YouTube-nya jenengan itu? Bang Dani PNS. Iya. Nah, dari situ panjenengan harus ingat, setiap kali panjenengan berbuat sesuatu hal yang baik, pasti akan ada cobaannya, pasti akan ada ujiannya. Contoh sampean berdakwah atau panjenengan niat menebarkan kebaikan, sebaik apapun panjenengan, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Paham Mas Andi? Mas Andi? Iya, paham, Pak. Sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka pasti ada. Namanya orang berbuat baik pasti akan ada ujiannya, entah itu hinaan, cacian, fitnah dan lain sebagainya. Sampai lihat Abah ini loh, difitnah sudah berapa kali, tapi alhamdulillah ketika kita benar-benar berpegang teguh kepada tali Allah, dengan cara kita benar-benar menjalankan sholat, dengan cara kita istiqomah sholawat, dengan cara kita berbakti kepada orang tua, dengan cara kita baik kepada sesama, dan kita cinta kepada negara, maka insya Allah nggak akan ada apa-apa dengan kita.
orang memfitnah kita, membuli kita, hanya akan menjadi sebuah angin yang akan memperkuat akarnya. Jadi jenengan harus siap-siap ya akan dibully, dicaci. Karena sebaik apapun kita, sebaik apapun manusia, yang namanya orang tidak suka pasti ada, gitu loh ya. Yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Jadi jangan sampai ketika ada orang yang nggak suka sama kita, ambil kanan ini, kita terus jadi benci sama orang itu, jangan ya. Karena kita berbuat baik itu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian orang. Saya bayangkan berapa bulan, 3 bulan saya itu diganggu, disiksa sama Joko Arik sama Opa. Apakah sekarang saya benci? Kan enggak, gitu loh. Karena kita nggak boleh benci sama orang. Itu namanya kita nggak belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu hati kita supaya tenang, nggak ada kebencian. Lah ada orang yang bilang sudah belajar ilmu hikmah, guru spiritual, tapi suka marah, suka adu domba, mulutnya kotor, baperan, suka mencaci. Bohong itu. Ilmu hikmah dari mana seperti itu? Astagfirullah. Sudah sampai, yuk turun dulu. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb alaihi wasal. Allahu Akbar. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Allah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Biarin Sini. Astagfirullah. Istighfar, sini. Duduk. Sudah. Istighfar sudah. Sudah nggak apa-apa. Banyak yang berbilang seperti itu, sudah nggak usah sudah biarin. Itu loh, saya disuruh itu, mumpung ada kesempatan kali ini saya biarin aja. Sudah istighfar. Sampean tahu nggak? Sudah lama sampean ngikutin saya. Dewa langsung dicekik ini tadi ya. Sudah istighfar. Coba astagfirullahaladzim. Emosi bener saya, Pak. Masalahnya kenapa? Gimana? Saya dendam dari ingat pada kejadian itu kan, saya dihipnotis kayak gitu, terus saya disuruh makan rumput apa, biarin aja itu. Dendam itu hanya akan mengotori hatimu. Untuk apa ada dendam di sini? Hanya akan mengotori sini. Kebencian itu hanya akan menyakiti diri kita. Orang benci itu kayak orang menyimpan api di dalam diri itu loh. Iya. Setiap orang benci pasti omongannya kotor. Setiap orang benci itu pasti berupaya supaya orang itu benci dengan orang yang kita benci, berharap orang itu semua membenci orang yang dia benci. Padahal seperti itu hanya akan mengotori hati. Seperti orang megang api berupaya supaya semua orang itu terbakar. Akhirnya kita sendiri yang terbakar. Itu orang benci itu seperti itu. Ya, tapi merugikan diri kita sendiri. Kejadian itu saya emosi beneran. Marah banget saya. Jadi Pak Badar mau dipukul, Pak. Dia bilang gini, Pak, ini saya sakti bisa numbangi 2 orang ini, katanya Pak. Pak Badar tahan aja, Pak, dari tadi, Pak. Ya nggak ditumbangin aja udah tumbang kayak gitu kok. Tumbang, Pak Afid. Nggak ditumbangin aja udah tumbang kok. Sama kan sudah lama ikut saya. Sama sudah kadang-kadang dengerin apa yang saya sampaikan. Kalau sama tetap seperti ini percuma sama ikut sama saya. Kan saya sudah bilang, orang itu boleh benci sama kita, tapi kita itu tidak boleh benci sama orang. Terus apa bedanya kita dengan orang itu? Sebenarnya tadi saya nggak gitu, Pak, tapi lihat orangnya kayak gitu, emosi saya muncak lagi. Orang belajar ilmu hikmah itu kuncinya supaya hati kita tenang, tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sakit hati. Itu yang dimaksud ilmu hikmah itu seperti itu. Kalau hati kita ada kebenciannya, mudah marah, apalagi sampai berbuat yang nggak baik, terus apa gunanya belajar ilmu hikmah gitu loh. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi kalau baik sama orang yang nggak baik sama kita itu loh baru
luar biasa. Kalau kita pengen dapat sesuatu hal yang baik, maka kita harus melakukan yang baik juga. Dan baik itu untuk mencari ridha Allah, gitu loh. Sampai melihat saya berapa bulan saya disiksa sama opa sama Joko Arek ini berapa lama coba? Iya, tapi saya kan orang biasa, bah, enggak kuat lah. Saya juga orang biasa sama kayak jenengan sama. Saya juga orang biasa, enggak ada bedanya Pak Afid. Itu loh. Ya itu manusiawi lah sebenarnya, manusiawi ya enggak apa-apa, tapi lebih sabar lagi ya. Ya bah, yang kejadian ini bah, astagfirullahaladzim bah. Udah ya. Tidak gimana bah ya? Dibilang ada nyata, dibilang enggak nyata bah. Jadi dari si Om Pacung itu si ularnya itu keluar bah, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi. Wah, bah. Sama Joko di belakang juga gitu bah, keluar masuk Coba lihat. Ya, sini. Iya, bah. Pak Afid di sini, Pak Afid sini. Pak Afid sini, Pak Afid. Sabar, Pak Afid. Ya, sabar. Itu bah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok ini bisa keluar belatung? Ya Allah. Kaget saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duduk Pak Afid, duduk Pak Afid, duduk. Enggak usah, Pak, enggak usah. Biarin aja, Pak. Biarin, enggak usah. Biarin, Pak. Allah Akbar. Biarin aja, biarin. Pak Afid, pegang. Diam. Istighfar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidur. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Inna. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kok ularnya keluar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini ularnya keluar. Itu anaknya ular itu bah. Astagfirullahaladzim. Ini ular kecil-kecil. Iya makanya ular. Ya Allah ya Karim, ini malah dari ininya keluar ini loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Keluar ular dari pinggangnya. Allahu Akbar. Keluar ular dari pinggangnya. Itu kemaluannya berdiri mak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ularnya itu. Allahumma sholli ala Badar. Iya bah. Air wudunya ditampung bawah sini. Iya bah. Air wudunya ditampung bawah sini. Allahu Akbar. Ini si Joko Arek. Astagfirullahaladzim, si Joko Arek sampai kayak gini. Allahu Akbar, sampai kayak gini. Iya, Pak. Astagfirullahaladzim. Sampai dari punggungnya ini. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Insyaallah ular ya. Allah. Ya Allah, opa. Astagfirullahaladzim. Opa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Opa koma gitu ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Enggak tadi ada api di sini, dari mana tadi? Allahu Akbar. Mungkin dari dukun itu bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah.
Ada api tadi di sini. Ada api. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lihat beliau, Masya Allah. Ya Allah, opa, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, jangan terlalu lama Engkau menyiksa beliau. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa beliau. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ampunilah dosa saudara hamba ini. Ya Allah, ya Allah, hamba mohon izin dan juga ridhamu ya Allah. Dengan izin dan ridhamu ya Allah, dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan Rahman Rahimmu ya Allah, hamba mohon ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saudara hamba ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Kasihanilah beliau ya Allah, ampunilah beliau ya Allah, hilangkanlah azab yang menimpa beliau ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa saudara hamba ini ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Air wudhu mana air wudhu? Ini, Pak. Ya Allah ya Karman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Opa, astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah ya Allah. Opa, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim opa, astagfirullahaladzim. Pak, itu keluar di belakang, Pak, keluar. Keluarin masuk lagi ke dalam ini. Allahumma sholli ala sayyidina Sini masuk lagi, Muhammad. Pak. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Keluar di belakang. Salawat mohon salawat dulu tenang. Siri dalam hati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, belatungnya. Astagfirullahaladzim. Ada kain nggak untuk nutup beliau ini? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, belatungnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa saudara-saudara hamba ini ya Allah. Tutup Kang. Ini karena belatungnya ini loh. Ini belatungnya sampai kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Belatungnya diambil dulu Kang. Belatungnya diambil. Sini, ambil tempat air wudhunya. Ini lagi. Sebentar. Ini ularnya ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, banyak cacingnya, banyak ulatnya. Astagfirullahaladzim. Bawa ke belakang. Tadi tanah hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dosa apa yang beliau lakukan sampai ajabnya seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu rahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Astagfirullahaladzim opa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Seberat apapun dosa beliau ya Allah, hamba memohon
dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, dengan Rahman Rahim-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa beliau ya Allah. Tariklah ya Allah, hilangkanlah ya Allah penyakit ataupun azab yang beliau terima saat ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan izin dan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya Samsudin, apabila ada dosa yang mereka berdua lakukan terhadap saya, dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah, hamba memaafkan beliau dan hamba mohon kepadamu ya Allah, hilangkanlah sakit yang ada di dalam beliau ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kasih dan sayang-Mu ya Allah, hamba mohon ya Allah, hilangkanlah sakit yang ada di dalam diri kedua saudara hamba ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini opa seperti ini sudah dari berapa waktu yang lalu, Kang? Ini kenapa bisa bengong kayak orang koma gini, Kang? Semenjak keluar ular, Bah. Keluar dari kemarin ya Allah. Ularnya itu belang banget, Bah. Astagfirullahaladzim. Ada ular yang keluar dari Ada tubuh? keluar masuk lagi, Bah. Tapi sebelum Kang Oka kayak gini ini kok yang disebut cuma Gus Samsudin gitu, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya suruh istighfar nggak mau, Pak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, hamba memohon petunjuk ya Allah. Apa sebab yang diderita oleh beliau ini ya Allah? Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Beliau ini terkena santet kondom mayit ini. Beliau ini terkena santet kondom mayit. Memang sangat kejam sekali karena di dalam tubuh beliau ini aliran darahnya sudah mengalir beberapa gangguan santet dari bangsa-bangsa jin yang ada di makam, di kuburan itu, mengalir dari dalam tubuhnya. Jadi bangsa jin itu menyerupai dalam bentuk ulat dan belatung. Dari sana dipindahkan ke dalam tubuh beliau dua ini. Ini caranya, kita harus mengambil puhulnya ini. Astagfirullah. Karena ada ada ikatan yang mengikat beliau berdua ini. Astagfirullahaladzim. Ini walaupun dukunya sudah saya kalahkan, tapi buhulnya juga harus dilepaskan karena takutnya nanti nggak ketolong ini. Karena setiap gangguan sihir santet itu bukan hanya mengenai pada batinnya, tapi juga pada akhirnya juga mengenai pada dohirnya, dari mulai fisikis, non medis, sampai akhirnya kena medisnya, kena di bagian raga beliau berdua ini. Ini bisa sembuh nggak nih, Mbak ya? Walaupun mereka menyiksa badan Abah gitu kan ya, tapi bisa sembuh nggak nih, Mbak? Melihat begini kasihan banget gitu, Mbak ya? Insya Allah bisa, insya Allah. Awas belatung. Allahu Akbar. Itulah belatungnya tuh. Ular. Iya. Ular ini. Ular. Ular ini tuh. Astagfirullahaladzim. Ular. Anak ular. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kenapa mau gigit saya dia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah berallah la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Hasan di astagfirullahaladzim. Kang Badar. Iya, Bang. Ini astagfirullahaladzim. Kang Andi sama siapa ini? Riki. Kang Riki, saya minta untuk jaga di sini. Pak Afid, saya minta nanti ikut sama saya. Kita putuskan dulu. Kita ambil dulu bukulnya. Kang Badar ikut sama saya. Kang Andi ikut sama saya. Biarkan Ustadz Riki yang ada di sini jaga beliau berdua. Itunya ditutup. Terus diamalkan sholawatnya. Kalau ada seperti ledakan di atas atau seperti ada seperti tadi yang hantaman-hantaman yang datang gitu, panaspati yang datang kayak gitu, panjenengan terus istiqomahkan sholawat, insya Allah nggak akan mengenai panjenengan. Tentu samakan sholawat itu untuk bentengnya panjenengan, karena sholawat itu bukan hanya membuat jenengan itu menjadi lebih dekat kepada Allah, tetapi juga membuat hidup jenengan nanti selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Dengan sholawat insya Allah kita akan selamat. Terus diamalkan sholawatnya. Dan sekarang ini Kang Badar sama Mas Andi sama Mas Dani boleh nanti Pak Afid ikut sama saya. Kita datangi, kita tarik dulu buhulnya, kita lepaskan, karena ini Joko Arek sama Opa ini astagfirullahaladzim, ini sudah sangat luar biasa sekali sandatnya ini. Pak Afid yang sabar, ingat kita ini nggak boleh benci sama orang. Karena apa? Itu juga termasuk ujian. Bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk menaikkan derajat kita. Itu jalan Allah. Pokoknya apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan, panjenengan mungkin hanya sekali dihipnotis sama Joko. Lah saya 1 bulan 2 bulan saya itu disiksa. Bayangkan, lama saya itu disiksa sama Joko Arek itu. Tapi saya tidak apa-apa. Karena apa? Karena itu bisa jadi mengkehendak Allah untuk apa? Untuk menaikkan derajat saya, untuk menambahkan kesabaran di dalam diri kita. Terus apa gunanya kita itu belajar ilmu hikmah, membaca syahadat, sholawat kalau hati kita ada kebencian kepada orang? Enggak. Itu semua yang diberikan Allah yang terbaik supaya kita lebih sabar. Itu loh, untuk menguatkan kesabaran kita, memperbesar kesabaran kita, supaya kita itu benar-benar mencari ridha Allah. Sekarang kita berangkat dulu, kita adakan ritual, kita adakan doa menggunakan asma karomah Sultani alias Abdul Qadir Jailani. Kita baca sholawat, kita tarik buhulnya, kita zahirkan buhulnya insya Allah dengan izin Allah, Oke, moga dipersiapkan. Jangan tetap jaga di sini ya. Tetap jaga di sini. Kita lakukan penarikan buhulnya. Kita tarik dulu buhulnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim.
Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Ingat, orang boleh benci sama kita, tapi kita nggak boleh benci sama orang. Kebencian itu hanya akan membuat sakit diri kita. Kebencian hanya akan merusak diri kita. Kebencian hanya akan menghancurkan diri kita sendiri. Orang boleh benci kepada kita, tapi kita nggak boleh benci kepada orang. Ingat, baik kepada orang yang baik itu biasa. Tapi kalau kita ingin mendapatkan suatu hal yang luar biasa, kita harus baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Ingat nggih, Pak Hafid? Ingat kata-kata saya. Jadi intinya ketika berbuat baik harus niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya ulangi lagi, jenengan cuma sekali, saya sampai berbulan-bulan disiksa sama mereka. Tapi ada kebencian di hati saya? Tidak. Ini yang tidak dipahami. Makanya banyak yang bilang saya tidak boleh ngurusin beliau. Saya tetap. Karena apa? Walaupun subscriber saya, lover saya menyuruh saya untuk tidak ngurusin, untuk tidak ngobatin, tapi tetap saya ngobati beliau. Tetap saya ngurus beliau. Karena saya juga ingin memberikan pelajaran kepada subscriber lover saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ledakan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis azan dulu, panjenengan azan dulu di sini pas. Sama ada bunyi ledakan ini. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Nggih. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya semoga beliau masih bisa tertolong. Saya memberikan sebuah tontonan, bukan hanya untuk sekedar tontonan, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga ada tuntunannya. Walaupun panjenengan semuanya meminta saya untuk tidak ngurusin beliau, untuk tidak mengobati beliau, tetapi ini panggilan hati. Hati itu tidak bisa dibohongi. Hati saya tetap ingin menolong saudara kita bagaimanapun keadaannya. Kita boleh benci sama kelakuannya, tapi kita jangan benci sama orangnya. Ingat bahwa kebaikan itu pasti akan kembali kepada diri kita, tidak nanti besok atau bahkan ketika kita sudah mati, atau mungkin kebaikan itu akan, saya yakin akan terus mengalir kepada anak cucu kita. Jadi melakukan kebaikan harus didasari dengan keikhlasan dan juga kesabaran. Selalu berbuat baik, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayo kita lakukan penarikan dulu.